ibadikas shalihin birahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali lagi pada petang hari ini kita berkenan untuk melanjutkan pengajian kita dalam materi tasawuf. InsyaAllah kita akan membaca salah satu bab yang disebutkan di dalam kitab ini, yaitu babul farasyati atau babul firasah. Babul firasah. Secara bahasa, pengertian daripada firasat itu sudah menjadi bahasa Indonesia ini adalah firasat. Secara bahasa dikatakan bahwa al-firasatu lugawiyan al-maharatu fi ta'arrufi bawatinil umur min zawariha. Artinya firasat secara lugawi adalah sebuah kompetensi yang dimiliki oleh seseorang untuk mengenal yang batin, atau bisa dikatakan juga mengenal yang gaib. Penulis kitab ini memulai penjelasannya tentang firasat dengan merujuk kepada salah satu ayat di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, inna fi dzalika laayatin lil mutawassimin. Al-Hajar ayat 75. Yang dimaksudkan al-mutawassimin adalah al-mutafarrisin. Siapa al-mutafarrisin ini? Itulah orang yang memiliki kompetensi, memiliki kemampuan batiniah untuk memahami hal-hal yang gaib, kemudian hadis, yaitu hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri. Ini hadisnya dikeluarkan oleh akhrajul At-Tirmizi. At-Tirmizi adalah salah seorang penulis hadis. Hadis ini adalah dari Abi Sa'id Al-Khudri. Berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqu firasatal mu'minin fa innahu yanzur bi nurillahi azza wa jalla. Berhati-hatilah atau takutlah terhadap firasatnya orang beriman, karena sesungguhnya orang beriman itu memandang, melihat dengan nur Allah Subhanahu wa taala. Artinya hadis ini menyatakan bahwa
ada potensi, ada kemampuan yang dimiliki oleh orang beriman yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Ya. Bukan firasatnya yang harus kita waspadai, tetapi justru orang berimannya ini yang harus kita waspadai. Ya. Kenapa? Karena orang beriman ini ada kekuatan-kekuatan yang Allah berikan kepadanya. Ada energi yang khusus diberikan oleh Allah kepadanya, yang tidak diberikan kepada yang lain. Nah, tentu kita mengklasifikasi siapa-siapa, bagaimana model orang beriman ini yang diberi keahlian seperti ini, mampu mengetahui hal-hal yang batin. Apakah semua orang beriman? Kita ambilkan contoh seperti peristiwa yang terjadi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika ia sementara berkhutbah di Masjid Nabawi Madinah, Masjid Madinah. Beliau mampu melihat keadaan pasukan perang yang ada di Persia. Sepertinya Umar bin Khattab ini meremot, ada remotnya orang-orang pasukan perang yang dipegang. Karena ketika terdesak pasukan perang di Persia ini, Umar langsung berteriak, "Ya Saria, ya Saria." Artinya, wahai pasukan, minggir kamu ke gunung. Jarak antara Madinah dan Persia berapa ribu kilo. Anehnya ini Umar sementara berkhutbah di Madinah. Termasuk yang hadir pada saat itu adalah Ali bin Abi Thalib. Ya. Ali bin Abi Thalib ada pada saat itu. Tentu orang-orang merasa heran, kenapa khutbahnya Umar bin Khattab ini langsung ada terselip bahasa-bahasa seperti ini yang tidak nyambung sebelumnya. Ya. Mungkin sementara berbicara satu hal-hal yang penting, langsung tiba-tiba berbicara tentang pasukan perang. Kenapa langsung terselip ungkapan seperti itu? Ya, karena Umar melihat keadaan pasukan perangnya di Persia dalam keadaan terdesak. Makanya dia katakan, "Ya Saria, ya Sia, al-Jabal, al-Jabal." Merapat ke gunung. Ya. Ringkas kisah ini, mereka pada datang ke Madinah. Orang pada pergi tanya, "Apa yang kau dengar pada hari Jumat itu?" Mereka pada menjawab, "Kami mendengar Umar menuntun kami untuk pergi merapat ke gunung." Ini kan sebuah keistimewaan. Jadi bayangkan berapa ribu kilo Umar bicara di Madinah mampu didengar di Persia. Jangankan macam kita ini, jangankan ini saja sampai di jalan itu, jangan sampai di belakang saja kalau tidak pakai mic tidak didengar.
Inilah keberkahan-keberkahan yang dimiliki oleh orang beriman. Kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh orang beriman. Kemampuan inilah yang dinamanya firasat.